Bener juga. Supaya nggak jadi lonte lagi. Atau Habib, kalau sudah tutup tempat pelajaran, kumpulkan itu pelajar, dididik dong, diberikan keterampilan, ajarkan mereka menjahit, ajarkan mereka itu memasak, ajarkan mereka itu berdagang. Setelah dididik, diajarkan, berikan modal supaya dia punya usaha yang halal di kemudian hari. Begitu dong, baru FPI cerdas. Jawab jangan. Jawab. Jawab jangan. Jawab. Jawabnya gampang. Saya bilang, Pak, kalau semuanya FPI yang kerjain, pejabat tugasnya apa? Enak betul tuh pejabat, sudah. Suruh baca Undang-Undang Dasar 1945. Itu tugas mencerdaskan bangsa, melindungi anak yatim, saudara, meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Itu tugas negara, tugas pemerintah, bukan tugas ulama. Betul? Betul? Nah, sekarang, saudara, yang nutup tempat pelacurannya ulama, saudara. Kemudian yang mendidik pelacurnya ulama, yang kasih modalnya ulama. Ya kalau begitu pemerintah bubar saja. Setuju? Setuju? Allahu Akbar. Akhirnya saya bilang ini, cuma ada dua pilihan, pemerintah bubar atau serahkan negara kepada FPI. Allahu Akbar. Kalau negara diserahkan ke FPI, kita kerjakan itu, saudara. Tutup tempat pelacurannya, didik para pelacurnya, berikan keterampilan, berikan modal, suruh berdagang supaya tidak jadi pelacur lagi. Betul? Betul? Kasih uang negara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jelas. Ngomong aja FPI nggak cerdas. Lalu kerjanya apa, goblok? Kira-kira jelas tidak? Jelas. Paham tidak? Paham. Betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa diprotes lagi? Kamu jadi berapa nih? Lanjut. Sampai subuh. Terus? Jam 3. Sampai pagi? Sampai pagi. Betul. Ente sampai pagi lompat. Masya Allah. Baik, saudara. Santai. Lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Mau diapain? Digoreng. Mau disunat? Dipanggang. Baik, saudara. Lu ngomong Ahok lagi sih lu. Mau bicara Ahok lagi? Betul? Ada Profesor Dr. Kiai Haji. Wah. Profesor Dr. Kiai Haji. Kiai Haji, pimpinan ormas Islam lagi, saudara. Apa dia ngomong di televisi? Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Tahun depan. Kan nanti kan katanya mau bikin acara lagi tahun depan kan? Tahun depan lagi dah. Udah capek. Lanjut. Mau tahu jawabannya? Panjang. Gak apa-apa. Betul. Baik, saya persingkat aja. Ada 3 jawaban. 1. Pernyataan seperti tadi merupakan pernyataan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena mengandung unsur pendangkalan akidah. Kok bisa? Perhatikan. Kalau saat ini orang Islam ada mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Diulangi terus. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur
muslimah kita haram untuk dikawinkan dengan laki-laki kafir. Haram, saudara, walaupun dia setia, walaupun dia kaya. Ini bukan urusan setia atau tidak setia. Ini bukan urusan kaya atau miskin. Ini urusan hukum Allah. Perempuan muslimah haram kawin dengan laki-laki kafir, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Ada yang lebih berbahaya. Kalau anak-anak muda kita mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Saudara, besok anak muda kita akan mengatakan kalau begitu lebih baik jadi orang kafir asal kaya daripada jadi orang muslim tapi miskin. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya. Bahaya tidak? Bahaya. Bahaya tidak? Bahaya. Ini bukan soal miskin atau kaya, saudara. Ini persoalan akidah, saudara. Nggak boleh akidah dijual, nggak boleh akidah dirontokkan, saudara. Maka itu saya tanya, kalau gitu pertanyaan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, bahaya tidak? Bahaya. Bahaya tidak? Bahaya. Kalau gitu terima atau tolak? Tolak. Biarkan atau lawan? Lawan. Takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, saudara, yuk mari kita lihat. Itu pernyataan seperti tadi. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, rajin daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Saudara, pernyataan ini sangat berbahaya karena mengandung, saudara, mengandung pembodohan umat. Kenapa bisa pembodohan umat? Saudara, ini kalimat tidak mungkin keluar kecuali dari orang kafir yang bubut, yang dikit, saudara, yang benci kepada Islam, atau dari orang munafik yang khianat kepada Islam. Betul. Enggak keluar itu kalimat, saudara. Kenapa? Mari kita lihat, saudara. Dia katakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur, adil, cerdas, rajin, cerdas. Buat si kafir dia kasih sifat yang bagus-bagus, saudara. Lebih baik pemimpin kafir jujur, cerdas, rajin. Buat si kafir dikasih sifat bagus-bagus, jujur, cerdas, rajin, daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Giliran buat si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek, saudara. Bodoh lah, korup lah, pemalas lah, kurang ajar. Dan saudara, kalimat ini berbahaya. Kenapa? Dia ingin memberikan kesan kepada masyarakat, kepada publik, seolah-olah pemimpin kafir bagus semua, seolah-olah pemimpin muslim jelek semua, kurang ajar. Maka itu saya mau tanya semua, jawab yang keempat, saudara. Pemimpin muslim di negeri kita yang bagus banyak tidak? Banyak. Jawab yang keempat, pejabat yang baik banyak tidak? Banyak. Yang jujur banyak tidak? Banyak. Yang cerdas banyak tidak? Banyak. Yang rajin banyak tidak? Banyak. Yang bersih banyak tidak? Banyak. Takbir. Allahu Akbar. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, saudara, pejabat kafir yang bejat banyak tidak? Banyak. Jawab yang keempat, pejabat kafir yang bejat banyak tidak? Banyak. Yang korup banyak tidak? Banyak. Yang kotor banyak tidak? Banyak. Yang bodoh banyak tidak? Banyak. Kalau dia cinta Islam, saudara, kenapa dia tidak mengatakan lebih baik pemimpin muslim jujur daripada pemimpin kafir korup? Kenapa dia nggak bicara begitu, saudara? Kenapa dibalik? Kenapa lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup? Ini penghinaan untuk Islam, ini penghinaan untuk umat Islam. Saya tidak ridho untuk menerimanya, saudara. Allahu Akbar. Betul. Betul. Itu saya mau tanya, saudara, kalimat tadi berbahaya tidak? Bahaya. Terima atau tolak? Terima atau tolak? Tolak. Biarkan atau lawan? Tolak. Takbir. Allahu Akbar. Yang ketiga, saudara. Kalau orang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, berarti dia sudah melakukan perbandingan antara pemimpin kafir yang jujur dengan pemimpin muslim yang korup. Saudara, dalam dunia akademik itu perbandingan itu ada kata jaraknya. Dalam bahasa Arab disebut manhajul muqaranah. Ada apa, saudara? Ada metodologi perbandingan, saudara. Metodologi komparasi.
salah satu syaratnya, kalau kita ingin membandingkan dua perkara, saudara, syaratnya harus seimbang. Nggak boleh nggak seimbang, saudara. Saya kasih contoh. Boleh kasih contoh? Boleh. Boleh kasih contoh? Boleh. Baik. Di Aceh ada kopi, saudara. Betul? Betul. Di Jakarta juga ada kopi, saudara. Saya minum kopi Aceh, saya minum kopi Jakarta. Kemudian saya ambil kesimpulan. Setelah saya rasakan, ternyata kopi Aceh lebih lezat daripada kopi Jakarta. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Sebab kopi lawan kopi. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Boleh kasih contoh lagi? Boleh. Di Medan ada durian, saudara. Manis rasanya. Di Jakarta juga ada durian. Manis rasanya. Saya cicipi. Setelah dicicipi saya ambil kesimpulan. Ternyata durian Medan lebih manis daripada durian Jakarta. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Durian lawan Durian. durian. Kira-kira jelas gak? Jelas. Jelas gak? Jelas. Saudara, di Sumatera ada tempe. Di Jakarta juga ada tempe. Setelah saya rasakan, ternyata tempe Jakarta masih lebih enak sih. Lu ketawa lagi lah. Giliran lulusan tempe diketawa. Saya katakan tempe Jakarta lebih gurih daripada tempe Sumatera. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Tempe lawan tempe. Kira-kira jelas gak? Boleh contoh yang keempat? Boleh? Boleh. Kalau tadi kan contohnya kopi enak, durian enak, tempe enak. Yang tempat nggak enak nih. Tai kucing. Boleh nggak? Mau dengar? Mau. Ada tai kucing, ada tai ayam. Saya mau tahu mana lebih bau. Sendus. Oh, tai kucing begini. Sendus lagi tai ayam. Oh begini. Kemudian saya katakan, setelah saya endus secara langsung, ternyata tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Baik lawan. Kira-kira jelas ya? Jelas ya? Nah sekarang yang terakhir, yang kelima. Ada profesor doktor. Dia melakukan penelitian. Dibantu oleh para profesor melalui kajian ilmiah menggunakan laboratorium yang canggih. Saudara. Kemudian dia katakan dalam kesimpulan, setelah kami melakukan penelitian yang cermat, ternyata durian Medan lebih manis daripada tai kucing. Sama tanya nih pintar apa goblok? Kan profesor. Pintar apa goblok? Goblok. Kan dokter. Pintar apa goblok? Goblok. Kenapa goblok? Nama durian dibandingin sama tai goblok. Orang kalau durian dibandingin sama tai nggak usah jadi profesor dokter, betul? Betul. Anak kecil, anak kampung juga ngerti, betul?
Kalau rajin dibandingin males, itu sama juga bandingin duren sama. Kira-kira jelas gak? Jelas. Lebih baik pemimpin kafir yang cerdas daripada pemimpin muslim yang bodoh. Lakon cerdas dibandingin bodoh, itu sama juga kebandingin duren sama. Tai. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas. Orang kalau perbandingan seimbang, maaf saudara, sebetulnya muslim nggak bisa dibandingin sama kafir, saudara. Nggak bisa, mana mungkin iman dibandingkan dengan kekafiran, saudara. Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Dipulak balik, saudara. Muslim dengan kafir pasti bagusan muslim. Betul? Ayo sekarang saya tanya, kita bikin perbandingan yang seimbang. Andai kata muslim sama kafir masih boleh dibandingkan, ayo mari kita lihat, saudara. Saya mau tanya, ada pemimpin kafir jujur, ada pemimpin muslim jujur, mana lebih baik? Jawab yang keempat, mana lebih baik? Mana lebih baik? Ada pemimpin kafir cerdas, ada pemimpin muslim cerdas, mana lebih baik? Mana lebih baik? Ada pemimpin kafir rajin, ada pemimpin muslim rajin, mana lebih baik? Mana lebih baik? Begitu dong bikin perbandingan. Rajin lawan rajin, cerdas lawan Cerdas. pintar lawan pintar, baik lawan. Saya mau tanya, ada orang Islam jadi maling, bagus atau jelek? Jelek. Jawab yang keempat, bagus atau jelek? Jelek. Bagus atau jelek? Jelek. Orang Islam jadi maling, bagus atau jelek? Jelek. Orang kafir jadi maling, bagus atau jelek? Jelek. Mana lebih jelek? Mana lebih jelek? Sampai dalam persoalan permalingan, ternyata kafir nggak bisa nandingin muslim, sudah. Tapi jangan saya ngomong begini, ada maling yang hadir merasa, saya belain hadir. Saya udah bela maling, betul? Maling muslim jelek, maling kafir lebih Jelek. kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Jelas. Jadi yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir jujur daripada pemimpin muslim korup, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur. Pintar atau goblok? Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Lelah. Luar biasa masyarakat Aceh, saudara. Saya cuma ngomong sedikit dijawab, kok pintar-pintar sih. Ada profesor dokter belajar 20 tahun nggak pintar-pintar. Innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Nah karena itu saudara, walau bagaimanapun juga di Indonesia nggak boleh umat Islam dipimpin oleh orang kafir, betul? Betul. Nah itu saya mau tanya saudara, siap jaga Indonesia? Siap. Siap jaga Indonesia? Siap. Siap rebut Indonesia? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sekarang saya mau tanya semua, kalau besok ternyata Ahok dibebaskan, saudara, Bodoh. Anda mau apa? Bodoh. Mau apa? Mau apa? Revolusi. Yakin? Yakin. Betul. Ada dua pilihan, perhatikan. Mau aksi damai atau revolusi? Revolusi. Mau aksi super damai atau revolusi? Revolusi. Mau aksi hiper damai atau revolusi? Revolusi. Siap revolusi? Siap. Siap revolusi? Siap. Kalau saya undang ke Jakarta, siap revolusi? Siap. Siap juga revolusi? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ayo, sekarang saya mau ajak semuanya. Yang siap revolusi, berdiri semua. Siap. Ayo, yang siap revolusi. Allahu Akbar. Siap revolusi. Siap. Siap revolusi. Siap. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Sama. Al-Quran iman kami, terus Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Tangan semua, Allahu
iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Setuju revolusi? Setuju revolusi? Duduk yang setuju revolusi. Duduk yang setuju revolusi. Setuju revolusi. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, saudara. Saya ingin presiden lihat ini. Di mana saya keliling, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, saudara, ratusan ribu umat Islam, semua berjumlah jutaan, semua menginginkan revolusi. Allahu Akbar. Maka itu saya ingatkan kepada pemerintah, kalau pemerintah tidak mau rakyat revolusi, satu, tegakkan hukum Allah, betul? Tegakkan keadilan, betul? Jangan bikin susah rakyat, betul? Jangan komunis, betul? Habisi liberal, betul? Hilangkan kemaksiatan, betul? Kalau semua itu dilakukan pemerintah, kita tidak perlu revolusi, betul? Betul? Tapi kalau maksiat merajalela, PKI merajalela, liberal merajalela, penista agama dilindungi, rakyat dibikin susah. Siap revolusi? Siap revolusi? Siap revolusi? Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka itu doakan kami, saudara. Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Saya ingin menyampaikan sebelum saya akhiri, aksi 212 terakhir kemarin kita digembosi di mana-mana tempat, betul? Betul. Betul? Betul. Saudara, Anda tahu digembosinya bagaimana? Satu, berapa banyak tokoh-tokoh agama yang dibutuh rayu dibayar supaya tidak ikut aksi 212, saudara. Kemudian yang kedua, berapa banyak ormas-ormas Islam besar mengumumkan di televisi kami tidak ikut 212, saudara. Betul? Betul? Sudah sampai di situ, saudara. Itu Kapolda Metro Jaya di Jakarta pakai helikopter, itu buang selebaran seantero Jakarta, masuk ke gang-gang, masyarakat dilarang untuk ikut aksi 212, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Yang keempat, saudara, perusahaan transformasi di daerah diancam dilarang, nggak boleh ngantar peserta aksi 212, saudara. Bahkan saat ini sebuah perusahaan transportasi PONPM menanti, saudara, dari Sumatera Barat itu dipanggil ke Polda Metro Jaya karena dianggap mengantar peserta aksi 212 untuk berbuat makar, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Wah, rakyat takut-takuti di Jakarta maupun daerah, jangan kalian ikut. Ini nanti ada pertumpahan darah, ini nanti akan ada bentrok, ini nanti akan ada kerusuhan, ini makar, ini ada
ini fitnah keji tidak? Keji. Keji tidak? Keji. Keji tidak? Keji. Takut-takuti sudah. Tapi akan terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember saudara. Di luar dugaan semua orang, termasuk saya dan kawan-kawan di GMS saudara. Tidak menduga saudara, ternyata yang hadir lebih dari 2 kali lipat daripada aksi 4/11 saudara. Di luar dugaan, sudah dideportasi, sudah ditekan, sudah diancam, sudah diteror, sudah ditakut-takuti, tapi tetap saya tanya, yang datang sedikit atau banyak? Banyak. Sedikit atau banyak? Banyak. Kalau begitu saudara, mereka yang mendeportasi umat Islam saudara berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Kalau begitu umat Islam kalah atau menang? Kalah atau menang? Saya mau tanya jawab yang tepat, kita menang anugerah siapa? Allah. Siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha kuat? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan hanya yang datang banyak saudara, pertolongan Allah luar biasa. 7 juta orang kumpul, 7 juta lebih saudara. Monas dan sekitarnya saudara, itu begitu mereka kumpul saudara, dari mulai pagi, mulai negara sampai jam 12 siang sebelum adzan, Allah kasih udara sejuk saudara. Itu awan hitam di mana-mana tapi tidak hujan. Anginnya sejuk menyapu jamaah saudara. Saya tanya anugerah siapa? Allah. Karunia siapa? Allah. Pertolongan siapa? Allah. Begitu kita mau sholat adzan pertama, kita panitia bingung, ini 7 juta mewudhu di mana? Oh saudara, kalau nggak ada air bisa tayamum, mau tayamum di bawah bukan debu, bukan abu, aspal saudara. Ini dalam mazhab Syafi'i kan nggak boleh aspal saudara. Belum sempat kita bingung, Allah kasih jawaban. Begitu azan pertama dikumandangkan, Allah kasih hujan sudah. Allahu Akbar. Hujannya nggak lama, cuma 5-8 menit. Tapi 5-8 menit cukup untuk semua ambil wudhu. Bukan hanya ambil wudhu, yang duduk bisa juga mandi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak mungkin ada yang duduk di Monas dari pagi, duduk kafe, lemas, mimpi, duduk. Mau sholat Jumat, Allah kasih hujan gede, bisa mandi segala. Saya tanya anugerah siapa? Allah. Karunia siapa? Allah. Pertolongan siapa? Allah. Kekuatan siapa? Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kapolri yang tadinya melarang saudara, melarang keras, ngancam, neror, belakangan malah jadi ikut panitia saudara. Saya tanya anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Sebetulnya Kapolri nggak mau jadi panitia, malaikat yang dewe, jadi panitia. Kalau udah Allah yang suruh siapa bisa nolak, betul? Betul. Itu presiden saudara hari Jumat pagi diajak untuk hadir oleh wakil presiden masih nggak mau. Dia katakan sudah Pak JK saja yang hadir, saya nggak mau. Itu orang-orang radikal. Nanti ngomongnya keras, nanti mereka minta yang enggak. Saya nggak mau. Presiden nggak mau ke istana sudah, nggak mau. Jam 10 saudara, dia naik helikopter, dia lihat-lihat Jakarta, kaget lihat manusia tersebut saudara. Tetap jam 10 nggak mau datang, turun di istana. Jam 11 tetap nggak mau datang. Pas azan pertama dia datang saudara. Dijewer lagi malaikat, lu datang. Allahu Akbar. Betul. Anugerah siapa? Allah. Karunia siapa? Allah. Pertolongan siapa? Allah. Saudara, presiden nggak mau hadir. Uridu turidu walakin Allah fa'alun lima yurid. Saya ingin, Anda ingin, tapi yang maha berkeinginan adalah Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, walaupun kita tidak mau, tetap akhirnya kita hadir. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Cuman kesian presiden, begitu hadir terakhir mana? Turun. Ini dia yang presiden nggak mau hadir saudara. Dia bingung saudara. Nggak hadir, tadi bilang nggak sholat Jumat. Dia hadir, disuruh turun. Kesian nggak? Kasihan. Kesian nggak? Kasihan. Akhirnya dia ngomong, nggak bisa ngomong panjang, cuma 3. Saudara-saudara, turun Ahok, angkat Ahok, saudara-saudara. Ini umat teriak, tangkap Ahok,
kedua yaitu saya juga mengapresiasi dan menghargai kalau acara ini berjalan dengan damai dan aman. Dan yang ketiga, selamat jalan untuk pulang ke tempatnya masing-masing dengan aman. Terus dia kata, oh Akbar, oh Akbar. Allahu Akbar. Saya lihat presiden, oh Akbar. Tidak tega saya bantuin, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Presiden nggak bisa ngomong buru-buru turun, begitu turun umat teriak revolusi, Revolusi, revolusi. ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum acara, saudara, malam sebelum acara ada Kiai Zaitun Tasmin, ada saya, ada Kiai Khattab, saudara. Itu Kapolri minta saudara, pokoknya jangan di HI, di karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha kuat? Allah. Siapa maha besar? Allah. Siapa maha agung? Allah. Allahu Akbar. Ada lagi yang lucu, Profesor Dr. Kiai Haji. Iya. Depan presiden, apa dia bilang? Bapak Presiden, sholat Jumat di jalanan tidak sah. Rame saudara. Pas hari Jumatnya presidennya ikut sholat. Itu kiai kajian deh. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Kacau tidak? Kacau. Maka itu saudara 212, ini hari persaudaraan umat Islam, ini hari kebangkitan umat Islam. Nggak boleh lagi kita sia-siakan berkah dari Allah, betul? Betul. Saya mau tanya umat Islam di Aceh, siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besok atau lusa semua saudara, saudara, saya ajak untuk turun ke Jakarta, siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Allahu Akbar. Saya punya satu amanat yang penting sebelum saya akhiri sudah. Aceh adalah Darussalam, betul? Aceh adalah kakak tertua bagi bangsa Indonesia, betul? Islam pertama kali masuk ke Indonesia lewat Aceh, betul? Kerajaan yang Islam yang pertama ada di Perlat Aceh, betul? 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 Maka itu saudara, Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus menjaga Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka itu saya minta saudara, sekali lagi, Aceh ini modal dan model bagi bangsa Indonesia. Betul? Betul. Kenapa saya katakan modal, saudara? Anda tahu, waktu perjanjian internasional tentang kemerdekaan Indonesia, saudara, itu salah satu syaratnya adalah kalau suatu negara sudah dijajah 150 tahun tanpa henti oleh negara lain, maka negara tersebut menjadi milik negara penjajah, saudara. Itu semua wilayah Indonesia sudah dijajah, saudara, hampir 300 tahun, tapi ada Aceh yang maju ke depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Saudara, apa kata Aceh, saudara? Siapa bilang, saudara, Belanda menjajah Indonesia 300 tahun, Aceh tidak pernah tunduk dan jatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya tuntutan Belanda batal dan Indonesia diakui kemerdekaan secara nasional, saudara, dan internasional. Takbir. Takbir. Begitu merdeka, Indonesia belum punya kapal terbang. Yang pertama kali beli siapa? Yang pertama kali beli siapa? Yang modali kemerdekaan siapa? Yang jadi contoh siapa? Takbir. Maka itu dari hati saya yang paling dalam, saudara. Saudara, saya menghendaki Aceh dari mulai hari ini dan seterusnya ke depan harus menjadi lokomotif perjuangan Islam di negara kesatuan. Allahu Akbar. Setuju? Setuju. Setuju. Harus menjadi lokomotif pergerakan penerapan syariat Islam di Indonesia. Setuju? Setuju. Setuju? Maka itu Anda jangan salah paham, saudara. Kenapa saya tidak setuju kalau Aceh melepaskan diri dari Indonesia? Kalau Anda melepaskan diri dari Indonesia, saudara, akibatnya apa? Ibarat kereta, saudara, Indonesia
kehilangan lokomotif, kehilangan kakak yang tertua, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sampai Anda jangan tinggalkan kami. Anda jangan tinggalkan saya dan kawan-kawan. Ini hari kita berjuang bersama merdekakan Indonesia dari segala kekerasan dan kezaliman. Kembali ke sejarahnya dulu. Tidak hanya memikirkan Aceh, pejuang-pejuang Aceh dulu tidak hanya memikirkan Aceh, tapi pejuang-pejuang Aceh dulu memikirkan supaya seluruh Nusantara merdeka dari kebatilan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari penjajahan. Betul? Betul. Itu saya berharap Aceh ke depan bukan hanya menguasai dari Sabang sampai Merauke, tapi ke depan menguasai dari Sabang sampai Maroko. Allahu Akbar. Siap Islam bangkit dari Indonesia. Siap. Islam bangkit dari Aceh. Siap. Aceh siap bangkit. Siap. Siap bangkit. Siap. Siap satukan Indonesia. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pokoknya saudara, kalau ada satu wilayah mau merdeka dari Indonesia seperti Papua, tidak boleh kita izinkan. Betul? Kalau Papua coba-coba merdeka rame-rame, kita ke Papua rebut satukan Indonesia. Setuju? Setuju. Orang Aceh bukan hanya menguasai Aceh, tapi orang Aceh harus menguasai setiap dekat daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. 71 tahun kita merdeka, sudah cukup Islam dipinggirkan. Betul? 71 tahun kita merdeka, sudah cukup Aceh dibikin susah. Betul? 71 tahun kita merdeka, saudara, sudah cukup bangsa ini dibuat menderita. Betul? Betul? Sekarang saatnya kita bangkit, mulai dari Aceh, lokomotif perjuangan, selamatkan bangsa Indonesia dari semua penindasan, saudara. Semua siap bersatu, siap berjuang, cinta agama, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela negara, siap bela NKRI, siap bela Aceh, Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Nah, karena itu saudara, saya berharap betul saudara, siapapun pemenang pilkada di Aceh yang akan datang, semoga Allah memberikan Aceh seorang gubernur yang taat kepada Allah. Seorang gubernur yang cinta kepada Islam. Seorang gubernur yang siap menjadikan Aceh sebagai wilayah penerapan syariat Islam. Takbir. Takbir. Tapi apapun bagaimanapun pilkada ke depan, Aceh tetap aman. Betul? Jangan mau diadu domba gara-gara partai. Betul? Jangan mau diadu domba gara-gara golongan. Betul? Saya mau tanya saudara, pilkada yang akan datang siap damai? Siap. Siap sejuk? Siap. Siap aman? Siap. Jangan mau Aceh diadu domba oleh siapapun. Betul? Aceh untuk Aceh dan Aceh untuk Indonesia. Bahkan Aceh untuk seluruh dunia Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Hasanah bismillah.
آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسره في رضاك واجعلنا وليا سواك واجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انصر انسان المسلمين اللهم انصر انسان المسلمين اللهم انصر انسان المسلمين اللهم يا سبحانك اللهم وتعيكم فيها سلام اللهم الحمد لله رب العالمين مبروك ان شاء الله كبر الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tunjukkan adab dan kecintaan kita kepada cucunda beliau yang dikasihi dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Habib pasti tahu kalau kita semua mencintai dan merindui untuk mencium tangannya bahkan ingin memeluknya. Allah Maha mengetahui apa yang terdetik di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan seluruh dosa kita, seluruh dosa orang tua kita, seluruh dosa kerabat-kerabat kita, dan semua zuriat keturunan kita menjadi orang-orang yang salihah hingga yaumil akhir. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salam